Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitri Dini Purnamasasi dengan NIM akhir 079, Fakultas Vokasi Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hazard, risiko, dan pengendaliannya. Pada setiap lokasi dan aktivitas pasti memiliki hazard dan risiko masing-masing. Pada setiap hazard dan risiko tentu memiliki pengendalian masing-masing yang perlu kita terapkan untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti aksiden atau kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri bukan hanya dapat kita jumpai pada perusahaan atau tempat kerja saja, tetapi juga di setiap aktivitas meskipun itu berada di lingkungan rumah. Lalu, apa sih pengertian dari hazard, risiko, dan apa saja faktor pengendalian itu? ISO mendefinisikan bahaya sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau sakit. Sedangkan risiko didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang pada alat pada suatu bahaya. Jadi, bahaya adalah sifat dari proses yang dapat merugikan individu dan risiko adalah kemungkinan bahwa itu akan terjadi bersama dengan seberapa parah akibat yang akan diterima. Hazard pada lingkungan kerja dapat dikelompokkan menjadi 6 hazard. Yang pertama adalah hazard mekanik, hazard biologi, hazard fisika, hazard kimia, hazard ergonomi, dan hazard psikologi. Adapun pengertian dari pengendalian risiko adalah suatu hierarki yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko berkurang menuju titik yang aman. Pengendalian risiko tersebut adalah eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Berikut adalah contoh hazard, risiko, dan upaya pengendaliannya. Pada aktivitas yang pertama yaitu menyetrika baju dengan menggunakan setrika listrik, potensi bahaya elektrik adalah aliran listrik yang mengalir pada setrika. Risikonya apabila terdapat masalah ataupun kerusakan pada aliran listrik, baik dari kabel penghantar, stop kontak, ataupun masalah lain dari sumber listrik, maka dapat menimbulkan risiko tersetrum. Tersetrum sendiri tentu dapat menimbulkan banyak efek yang berbahaya bagi tubuh hingga dapat menyebabkan kematian. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi. Listrik merupakan hal yang dibutuhkan pada penggunaan setrika listrik agar setrika tersebut dapat digunakan, sehingga kita tidak dapat mengeliminasi listrik pada aktivitas ini. Namun, kita bisa mengeliminasi risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan tersetrum, yakni dengan cara menghilangkan kabel yang sudah sobek atau terbuka. Yang kedua adalah substitusi. Kita dapat mengganti setrika listrik dengan menggunakan setrika berenergi baterai ataupun berenergi yang lainnya yang dapat menghindarkan kita dari risiko tersetrum. Dan yang ketiga adalah modifikasi engineering. Kita dapat memasang alat pendeteksi aliran listrik pada setrika, sehingga apabila terjadi permasalahan pada aliran listrik ataupun terdapat kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu timbulnya bahaya seperti tersetrum, hal tersebut dapat mendeteksi dengan adanya alat pendeteksi aliran listrik, maka setrika akan otomatis mati. Dan yang selanjutnya adalah administrasi. Kita dapat menyampaikan pada pengguna setrika tersebut untuk selalu memeriksa dan memperhatikan kondisi aliran listrik pada setrika sebelum melakukan aktivitas menyetrika, seperti memeriksa kondisi kabel penghantar ataupun dari stop kontak. Dan yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita saat berdekatan dengan aliran listrik karena yang bersentuhan langsung dengan kabel penghantar adalah tangan. Potensi bahaya fisika yaitu suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Risikonya, apabila kulit kita secara sengaja maupun tidak sengaja terkena panas dari setrika, hal tersebut dapat menimbulkan luka bakar pada kulit. Luka bakar yang ditimbulkan oleh panas setrika umumnya menyebabkan kulit menjadi melepuh dan terasa perih. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi. Suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik tentu merupakan hal yang penting dalam aktivitas menyetrika. Apabila setrika tidak panas, tentu setrika tidak dapat digunakan. Jadi, kita tidak dapat melakukan eliminasi pada suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Yang kedua adalah substitusi.
Substitusi juga tidak dapat dilakukan pada potensi hazard tersebut, dikarenakan aktivitas menyetrika tidak dapat dilakukan apabila setrika tidak menghasilkan suhu panas, sehingga kita tidak dapat mengganti suhu panas yang dihasilkan oleh setrika tersebut. Yang selanjutnya adalah modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi dengan cara memasang bantalan karet pada setrika agar mencegah panas setrika mengenai tangan. Dan yang selanjutnya adalah administrasi. Melakukan penyampaian kepada pengguna setrika agar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan posisi tangan saat memegang setrika agar tidak terkena panas dari setrika tersebut. Dan yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan sarung tangan yang tebal dan pakaian yang tertutup saat menyetrika agar saat terkena panas dari setrika, tangan ataupun bagian tubuh lain yang terkena setrika dapat terlindungi dan tidak menimbulkan luka bakar yang parah. Potensi bahaya biologi adalah banyaknya nyamuk yang bersarang pada tumpukan baju yang belum disetrika. Risikonya, gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal dan kemerahan pada kulit yang terkena gigitan. Hal ini juga dapat menyebabkan luka apabila menggaruk kulit yang terasa gatal secara terus-menerus. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi. Kita dapat membasmi sarang nyamuk yang terdapat pada tumpukan pakaian dengan menggunakan semprotan pembasmi nyamuk atau dengan obat nyamuk elektrik. Bisa juga menggunakan penutup pada tempat tumpukan pakaian. Yang kedua, substitusi. Mengganti tempat tumpukan baju dengan menggunakan tempat tumpukan yang ada penutupnya, sehingga dapat mencegah adanya sarang nyamuk dalam tumpukan baju yang belum disetrika. Yang selanjutnya adalah modifikasi engineering. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan sensor atau timer pada mesin semprot pembasmi nyamuk agar dapat menyemprot secara otomatis apabila ditemukan nyamuk yang cukup banyak di ruangan. Yang selanjutnya adalah administrasi. Memberikan himbauan agar selalu menjaga kebersihan dan kerapihan untuk mencegah adanya sarang nyamuk. Memberikan jadwal rutin penyemprotan pembasmi nyamuk secara berkala. Nah, yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Menggunakan pakaian yang tertutup untuk menghindari gigitan nyamuk. Potensi bahaya kimia adalah kandungan bahan kimia yang terdapat pada cairan pengharum dan cairan pelicin pakaian. Risikonya adalah apabila terpapar senyawa kimia yang terdapat pada pengharum dan pelicin pakaian dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan pernafasan, iritasi kulit, dan lain sebagainya. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi. Pengharum dan pelicin pakaian dapat dihilangkan karena baju umumnya sudah wangi pada saat dicuci menggunakan deterjen, dan kita tidak perlu menggunakan pelicin pakaian karena dengan menyetrika biasa saja baju sudah licin, jadi kita tetap dapat menyetrika tanpa menggunakan pengharum dan pelicin pakaian. Yang kedua adalah substitusi. Kita dapat mengganti pengharum dengan cara memberi deterjen atau pewangi saat mencucinya. Selain itu, kita juga dapat menggantinya dengan cara menggunakan pengharum dan pelicin yang lebih alami atau memperhatikan komposisinya dan memilih produk yang kadar bahan kimianya lebih rendah dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasinya dengan cara memberi tambahan air pada cairan pengharum dan pelicin pakaian agar menjadi lebih encer dan kadar bahan kimianya semakin rendah. Selanjutnya adalah administrasi. Menempelkan stiker himbauan pada botol pengharum dan pelicin agar menggunakan seperlunya saja dan pada pakaian tertentu saja. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan masker saat menyemprotkan cairan pengharum dan pelicin. Hal tersebut guna mencegah masuk atau terhirupnya cairan tersebut. Selain itu, kita juga dapat menggunakan pakaian tertutup untuk mencegah adanya kontak langsung antara cairan pengharum dengan kulit badan kita. Potensi bahaya ergonomi adalah posisi duduk dan membungkuk dalam kurun waktu yang cukup lama. Risikonya adalah posisi duduk dan membungkuk dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada sistem muskuloskeletal, terutama pada bagian punggung, leher, dan kesemutan pada kaki. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan yang pertama adalah eliminasi. Menghilangkan kebiasaan membungkuk saat duduk bisa saja dilakukan. Namun, untuk mempertahankan posisi tubuh tegak saat duduk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kita menjadi cepat lelah.
Yang kedua adalah substitusi. Kita dapat mengganti meja yang pendek dengan meja yang tinggi sesuai postur tubuh kita. Selain itu, kita juga dapat mengganti kursi biasa dengan kursi yang dapat diatur tinggi rendahnya. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan aktivitas menyetrika dengan nyaman. Yang selanjutnya adalah modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi meja dengan cara memasang kaki fleksibel pada meja agar kita dapat mengatur tinggi rendahnya meja sesuai dengan postur tubuh kita. Selain itu, kita dapat memberi bantalan dan senderan untuk punggung pada kursi atau tempat duduk agar terasa empuk dan nyaman saat duduk. Selanjutnya adalah administrasi, memberikan batas waktu pada aktivitas tersebut agar tidak secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Selain itu, juga dapat dilakukan peregangan setiap 20 menit sekali guna mencegah terjadinya gangguan pada muskuloskeletal. Yang selanjutnya adalah alat pelindung diri. Kita dapat menggunakan alat penyangga punggung untuk menjaga postur tubuh agar tetap tegak dan tidak membungkuk secara terus-menerus. Potensi ergonomi yang kedua adalah ruang menyetrika yang sempit dan berantakan. Risikonya adalah apabila seseorang melakukan aktivitas pada ruangan yang sempit dan berantakan, tentunya hal tersebut dapat memicu timbulnya perasaan penat dan stres karena melihat kondisi ruang kerja tersebut. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan, yang pertama, eliminasi. Kita dapat menghilangkan kondisi berantakan pada ruangan dengan cara merapikan dan menempatkan pakaian yang belum disetrika pada tempat atau wadah agar tidak berantakan. Yang kedua adalah substitusi. Kita dapat berpindah tempat dan memilih ruangan yang lebih luas dan terdapat ventilasi yang terbuka sehingga dapat mengurangi rasa penat dan bosan saat menyetrika. Selanjutnya, modifikasi engineering. Kita dapat memodifikasi ruangan yang berantakan dengan cara merapikan baju atau tumpukan baju yang berantakan dan mengaturnya agar tidak berantakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan wadah atau tempat untuk baju berantakan tersebut. Selanjutnya, administrasi. Dapat dilakukan dengan memberikan himbauan agar tetap menjaga kerapian, baik itu pada baju yang belum disetrika maupun yang sudah disetrika. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri khusus untuk risiko tersebut, namun kita dapat berjaga-jaga dengan menggunakan sarung tangan. Dikarenakan efek yang ditimbulkan dari perasaan penat kemungkinan dapat menyebabkan bahaya seperti terkena panas setrika, karena lengah atau teledor. Potensi bahaya psikologi adalah beban kerja yang terlalu berat karena banyaknya tumpukan pakaian yang belum disetrika. Risikonya adalah beratnya beban kerja yang disebabkan oleh banyaknya tumpukan pakaian yang belum disetrika dapat menimbulkan perasaan penat dan stres. Beban kerja yang terlalu berat dan aktivitas yang tak kunjung selesai dapat menimbulkan perasaan penat dan bosan, bahkan juga stres. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan, yang pertama adalah eliminasi. Kita tidak dapat menghilangkan beban kerja tersebut, namun kita bisa mengurangi beban kerja agar tidak terlalu berat, yakni dengan cara tidak terlalu lama membiarkan pakaian yang belum disetrika agar tidak membuat banyaknya tumpukan pakaian. Selanjutnya adalah substitusi. Kita tidak dapat mengganti beban kerja pada aktivitas ini. Selanjutnya, modifikasi engineering. Kita dapat melakukan modifikasi dengan cara melakukan aktivitas menyetrika ini secara bergantian atau juga dapat dilakukan dengan membagi beban kerja, yang artinya dapat dilakukan dengan menyetrika bergantian atau menyetrika bersama apabila terdapat dua setrika. Selanjutnya, administrasi dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal menyetrika secara rutin, tidak menunda-nunda aktivitas agar beban kerja tidak menumpuk dan membuat penat. Selanjutnya, alat pelindung diri. Tidak ada alat pelindung diri khusus untuk risiko tersebut. Namun, kita dapat berjaga-jaga menggunakan sarung tangan dan pakaian yang tertutup dikarenakan efek yang ditimbulkan dari perasaan penat kemungkinan dapat menyebabkan bahaya seperti terkena panas setrika karena lengah atau teledor.